Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kajian di malam hari ini kita akan membahas tentang 3 kelompok yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan masuk di dalam surga. Dan itu tertuang dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud pada nomor urut hadis ke-4167 dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan memberikan jaminan satu rumah di tepian sorga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Dan aku juga menjamin akan dibangunkan satu rumah di sorga di tengah-tengahnya bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan meskipun hanya bergurau atau bercanda. Dan aku juga menjamin satu rumah di sorga yang paling tinggi bagi seseorang yang bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah 3 kelompok yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa 3 kelompok ini dijamin akan dibangunkan rumah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sorga atas lisan Rasul. Baik, yang pertama, Nabi mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku akan jamin dibangunkan satu rumah di tepian sorga bagi siapa? Liman taraka al-mira wa in kana muhiqqa. Bagi orang yang meninggalkan mira, artinya perdebatan, walaupun dia di atas kebenaran. Apa maknanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa perdebatan dalam Islam itu sangat tercela. Berdebat dalam Islam itu hukumnya tercela. Dan yang dimaksud perdebatan dalam Islam di sini artinya al-mira. Ada mira, ada jidal. Harus dibedakan kalau mira dengan jidal itu. Kalau mira, berdebat memang bukan untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau jidal terkadang mencari kebenaran, terkadang tidak. Kenapa demikian? Kalau seandainya ada orang yang berdebat di halayak orang ramai, saya akan contohkan satu kisah. Ada seorang ulama bahasa namanya Sibawi. Itu pernah berdebat dengan Al-Imam Al-Kisai. Itu dua-duanya ulama nahwu, ulama bahasa.
Ma'ruf kalau kita belajar ilmu nahwu, selalu dua ulama itu disebut-sebut, Al-Imam As-Sibawayh dan Al-Imam Al-Kisai. Jadi berdebat di halayak orang ramai. Qadarullah, As-Sibawayh mampu mengalahkan Al-Kisai dengan hujahnya. Setelah terjadi perdebatan ini, maka Imam Al-Kisai pun kemudian berusaha keluar dari kerumunan orang yang menyaksikan debat itu dengan sembunyi-sembunyi karena malu. Karena malu dia kalah dalam perdebatan. Makanya dia menutup wajahnya, kemudian keluar dengan perasaan sakit hatinya. Dari sini kita tahu bahwa gambaran perdebatan Sibawayh dan Kisai ini, kalau orang kemudian melakukan perdebatan di halayak orang ramai dan orang itu bisa mengalahkan, terkadang yang dikalahkan itu merasa kecil hati, terkadang hatinya juga sedih. Lah sesiapa, kata Nabi SAW, yang dia menjaga hatinya, hati lawan debatnya, dia bisa mengalahkannya. Sebenarnya dia mampu mengalahkan dengan mudah. Tapi karena ingin menjaga hati saudaranya, dia berpura-pura tidak memiliki hujah yang kuat, supaya kesannya itu ya sama-sama. Mungkin tidak ada kalah atau tidak ada menang, ataupun pura-pura kalah, hanya untuk menjaga hati saudaranya. Maka orang yang mampu melakukan seperti ini, inilah yang dimaksud hadis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin satu rumah di sorga bagi yang meninggalkan debat walaupun dia di atas kebenaran. Makanya dalam sejarah ada orang namanya Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Sallam. Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Sallam rahimahullahu ta'ala itu pernah berdebat dengan Imam Syafi'i dalam perkara kalimat quru dalam ayat Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi ada kalimat quru dalam Quran, maknanya, dan wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka masa tunggunya atau masa iddahnya itu 3 quru. Apa maksud 3 quru di sini? Ada yang mentafsirkan quru di sini maksudnya 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci dari haid. Jadi kalau ada wanita dicerai dan dia masih mengeluarkan darah haid, maka tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai dia menghabiskan masa qurunya, masa iddahnya, masa tunggunya. Lah ada yang mengatakan masa tunggu itu 3 kali haid wanita ini baru boleh menikah lagi. Tapi ada yang mengatakan bukan haid tetapi bersih daripada haid. Apa bedanya? Bedanya kalau haid berarti semata-mata keluar darah, ketiga kalinya berarti besoknya sudah bisa menikah dia dengan laki-laki lain. Tapi bagi yang mengatakan suci dari haid, tunggu dulu sampai selesai haidnya, setelah suci baru boleh menikah lagi. Itulah makna quru. Jadi Imam Syafi'i ini dia berpendapat bahwa masa tunggu haid itu, masa tunggu wanita yang ditalak ataupun masa iddah itu 3 kali haid. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Sallam ini, sama-sama ulama di zamannya, pakar fikih ini, dia berpendapat lain bahwa quru di situ bersih dari haid. Terjadilah perdebatan hebat antara Imam Syafi'i dengan Abu Ubaidah Al-Qasim ibn Sallam ini. Tetapi kemudian setelah melakukan perdebatan, selesai berdebat, tiba-tiba Imam Syafi'i mengatakan, sungguh aku takjub dengan pendapatmu, dan aku mengakui kekalahan debatku, dan sekarang aku berpendapat bahwa quru dalam ayat itu artinya suci dari haid, sesuai dengan pendapatmu. Tetapi sebaliknya Abu Ubaidah Al-Qasim bin Sallam mengatakan, ya Syafi'i,
Sungguh aku yang kalah, dan aku lebih cenderung kepada pendapat yang engkau berikan bahwa quru di situ artinya haid. Coba bayangkan, setelah selesai berdebat malah Imam Syafi'i mengikuti pendapat Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam, tetapi Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam justru mengambil pendapat Imam Syafi'i. Tukar-tukaran pendapat jadinya kan. Lah kalau debat seperti ini kan enak. Makanya para ulama salaf dulu, kalau mereka ingin berdebat itu, maka selalunya mereka melaksanakan 2 rakaat sunnah. Berwudu, kemudian melakukan 2 rakaat sunnah wudu, kemudian berdoa kepada Allah. Apa doa para ulama dulu? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hendak berdebat itu, mereka menghendaki bahwa yang menang itu lawan debatnya. Mereka meminta kepada Allah agar yang menang itu lawan debatnya supaya dapat faedah. Sebab kalau seandainya yang menang kita yang mendebat, kita nggak dapat faedah, nggak dapat ilmu. Itulah yang diprinsipkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa kalau dia hendak berdebat dia meminta kepada Allah kebenaran itu ada pada lisan lawan debatnya. Kalau ini akhlak ada pada diri kita, tidak mungkin perdebatan itu melahirkan permusuhan dan kedengkian. Karena perdebatan itu melahirkan kebencian dan juga kedengkian, bahkan permusuhan itu, karena masing-masing mempertahankan ego dan kebenarannya menurut dia. Walaupun sudah kalah, jelas-jelas kalah, karena dia tidak menghendaki kebenaran, makanya dia tidak mengakui kebenaran yang ada pada orang lain. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau habis berdebat kemudian lawan debatnya tidak menerima pendapatnya, apa kata dia? Dasar kamu tidak mau kebenaran, kata. Lah kok bisa dia mengatakan seperti itu? Kamu tidak mau kebenaran, buktinya kau menolak pendapatku, katanya. Itu memaksakan pendapat dia dikonsumsi orang namanya kan. Tidak boleh dalam berdebat seperti itu. Bahkan kalau seandainya ada kemenangan dalam perdebatan, dia bangga. Tuh kan apa kata saya? Yang benar itu saya, katanya. Bukan itu tujuan berdebat itu. Tujuan berdebat adalah masing-masing mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dampak debat ini banyak. Pertama, bahwa debat ini yurisul adawata wal baghdha, bisa mewarisi permusuhan, bahkan bisa mewarisi kedengkian. Bahkan terkadang orang yang berdebat ini kalau dia kalah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan. Makanya hindari perdebatan. Karena sekarang ini musim medsos, terkadang seseorang berdebat di kolom komentar atau antar grup dan begitu seterusnya. Ketika kemudian saling serang, ada orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia bukan sedang mencari hidayah atau kebenaran, justru sedang melecehkan dan menghina orang lawan debatnya. Dan itu paling banyak. Dan ini bahaya kalau sudah seperti ini kan. Akhirnya melahirkan permusuhan dan juga kebencian. Yang kedua, debat ini menyebabkan haramnya ilmu. Satu hari dari Yunus dia mengatakan, telah dikirim kepadaku sebuah surat dari Maimun ibn Mihran. Isi suratnya, iyyaka wal khusumata wal jidal. Hati-hati engkau, hindari perdebatan dan hindari jidal. Kenapa? Wala tujadilna aliman wala jahilan. Jangan kau berdebat baik mengelawan orang yang alim ataupun orang jahil. Kenapa demikian? Amal alim fa innahu yahzan anka ilmu wala yubali ma sanata. Wa ammal jahil fa innahu yahshan bi sadrika wala yuti'u. Karena kalau lawan debatmu seorang alim, boleh jadi kemudian engkau bisa mengalahkannya, maka sama saja engkau sudah membuat sedih hatinya, sudah merusak hatinya, dan dia tidak peduli apa yang kau lakukan.
Tetapi orang jahil pasti dia akan mengeyel dan tidak akan mengikuti apapun yang kau katakan. Makanya kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah kalah kalau berdebat dengan orang alim, tapi aku kalah kalau berdebat dengan orang jahil. Karena orang jahil itu ngeyelan. Debat sama orang jahil itu ngeyel, nggak dapat kebenaran. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah berdebat dengan siapapun kecuali aku menang, katanya. Kecuali melawan orang jahil, aku kalah, katanya. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, hindari perdebatan, terutama dalam masalah-masalah khilafiyah. Masalah-masalah khilafiyah yang masing-masing ulama ada pendapat di situ. Contoh namanya kunut subuh nih. Ada orang berdebat kunut subuh itu sampai sengitnya saling sesat menyesatkan. Gara-gara masalah kunut. Padahal kunut subuh sendiri masalah khilaf ulama ini. Itu kan sumbernya gara-gara masalah hadis. Ada tambahan dalam hadis itu, Nabi SAW kunut sampai dia meninggal. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tambahan ini lemah, sebagian orang mengatakan tambahan ini sahih. Imam Syafi'i mengatakan sahih tambahannya, Imam Ahmad mengatakan tidak sahih tambahannya. Bagi yang mensahihkan tambahan hadis ini berarti disyariatkan kunut. Bagi yang melemahkan berarti kunut itu bid'ah. Tapi kan sama-sama punya hujah di sini. Kalau masalah khilafiyah kemudian diperdebatkan sampai sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahkan, ini tidak paham ada perdebatan. Jadi hindari perkara-perkara. Kalau memang kita ini berdebat, kemudian lawan debat kita ini nampaknya ngeyelan, ataupun dia tidak hendak mencari kebenaran, tinggalkan saja. Karena asal memang meninggalkan perdebatan itu disyariatkan sebagaimana hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga jidal ini sababun li raf'il barakati wa dhihabil khairi. Perdebatan ini menyebabkan terangkatnya berkah dan kebaikan. Dulu di zaman Nabi SAW didatangi malaikat Jibril ketika bulan Ramadan. Kemudian Rasul diberitahu tentang tanggal Lailatul Qadar. Rasul senang karena dikasih tahu tanggal Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Berarti kalau sudah diketahui tanggal sekian, berarti tidak perlu lagi capek-capek mencari Lailatul Qadar kan, karena sudah ada tanggalnya. Tetapi setelah Rasul SAW keluar rumah ingin memberitahu para sahabatnya tentang tanggal Lailatul Qadar itu, tiba-tiba di jalan ada dua sahabat yang berdebat sampai mengangkat suaranya. Maka Nabi SAW akhirnya sibuk melerai dua orang ini. Lama sekali Rasul kemudian mendamaikan dua orang ini sampai betul-betul damai. Setelah meleraikan dua orang yang berdebat ini, Rasul lupa. Kemudian pulang ke rumah. Padahal tujuannya dia keluar rumah itu ingin memberitahu tanggal Lailatul Qadar. Tapi karena sibuk kemudian melerai dua orang yang berdebat, dia lupa memberitahu, langsung pulang. Sampai di rumah dia tidak ingat lagi tanggal berapa itu. Lihat bagaimana gara-gara perdebatan ini akhirnya hilang berkah kan. Terpaksa akhirnya kita harus mencari Lailatul Qadar dengan susah payah di 10 malam terakhir itu, karena tidak tahu Lailatul Qadar tanggal berapa jadinya kan. Entah tanggal 21, 23, 25, 27, 29, kita tidak tahu dengan satu pun. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Lailatul Qadar, Aisyah mengatakan Lailatul Qadar itu sama dengan Ismul A'zam dalam Asmaul Husna. Nama Allah yang agung dalam nama-nama Allah yang 99 nama itu. Tidak tahu mana yang satu. Sehingga kita harus mencarinya. Begitu juga malam Lailatul Qadar tanggalnya berapa, tidak ada yang tahu kecuali harus mencarinya. Tapi Rasul sudah mengatakan carilah di 10 akhir Ramadan. Tapi lihat gara-gara perdebatan dua orang ini akhirnya berkah hilang. Coba kalau seandainya tidak ada orang yang berdebat, kemudian Rasul memberitahu umatnya, kan kita tidak lelah-lelah. Pasti pamanya pada tanggal 27, semua serentak tanggal 27 pasti orang itu menghidupkan malam. Inilah gara-gara debat diangkatlah kebaikan. Itu pengaruh daripada jidal. Kemudian juga jidallah sababul halak. Dia sebab kehancuran.
Nabi SAW mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum, fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Sudah, lakukan saja apa yang kutinggalkan kepada kalian, kata Nabi. Karena hancurnya umat sebelum kalian, terlampau banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Lihat Bani Israel ketika berdebat dengan Nabi Musa soal sapi betina. Ketika ada orang yang meninggal dunia dan orang itu pejabat besar di tengah-tengah Bani Israel, kemudian yang membunuh ini menyembunyikan pembunuhannya dan menuduh kabilah yang lain membunuhnya, sehingga hampir terjadi perang gara-gara tuduh-tuduhan membunuh. Kemudian mereka datang kepada Nabi Musa mengatakan, "Ya Musa, bisa enggak kau tunjukkan kepada kami siapa pembunuhnya?" Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah memerintahkan, "Kalau begitu sembelihlah seekor sapi betina. Nanti dengan itu akan teruraikan siapa pembunuhnya." Kalau sampai di sini Bani Israel langsung melakukannya, menyembelih sapi betina, selesai, langsung terungkap pembunuhnya. Tapi mereka malah menuduh Nabi Musa ini main-main, seolah-olah kami ini bertanya soal siapa pembunuhnya, kenapa engkau pula meminta kami untuk menyembelih seekor sapi betina? Apa hubungan siapa pembunuh dengan sapi betina ini? Tapi Musa alaihi salam mengatakan, apakah aku main-main dengan perintah Allah? Kemudian mereka mulai berdebat dengan Nabi Musa soal apa warnanya, berapa usianya, sudahkah di pekerjaan ataukah dia liar, dan begitu seterusnya. Setelah kemudian diberikan jawaban-jawabannya, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya. Dan mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka batalkan nih penyembelihan sapi ini, pasti akan turun azab kepada mereka. Maka mereka berusaha untuk mencari sapi betina. Rupanya ada yang punya milik anak yatim, tetapi harganya karena sudah diberitahu malaikat dan mengatakan kepada anak yatim ini, jangan kau jual sapimu kecuali dengan seharga emas seberat sapimu. Kalau mereka mau emas seberat sapimu, kasihkan sapimu. Bingunglah cari emas seberat sapi. Tapi kalau mereka tidak melakukan, akan turun azab masalahnya. Terpaksa mereka mengumpulkan apa? Emas-emas dari kalung, gelang, anting istri-istri mereka, anak-anak gadis mereka, kemudian dikumpulkan jadi satu. Nyusahkan diri sendiri. Nah inilah kenapa kemudian jidal ini menyebabkan kehancuran. Bahkan yang lebih daripada itu, jidal ini juga menyebabkan seseorang masuk neraka. Nabi SAW mengatakan, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar." Siapa yang mencari ilmu dalam rangka mendebat para ulama atau berjidal dengan orang-orang jahil supaya dia punya wajah di tengah-tengah manusia, punya kemuliaan di tengah-tengah manusia, kecuali Allah akan masukkan dia ke neraka. Artinya thalabul ilminya percuma, karena tujuannya bukan untuk lillah, tapi hanya untuk berdebat dan berdebat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Wa bi baitin fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana maziha." Dan Nabi akan menjamin satu rumah di tengah-tengah sorga. Syaratnya meninggalkan dusta walaupun hanya bersendau gurau belaka. Kita lihat, kalau kita melihat ada orang yang sedang melawak gitu, para pelawak, terkadang mereka supaya manusia tertawa, terkadang mereka membuat cerita-cerita lucu kan? Yang parahnya lagi, bukan hanya mengarang cerita-cerita lucu, kadang-kadang menghina lawan lawaknya,
Akhirnya menimbulkan decak tawa karena dianggap lucu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bercanda kalau di dalamnya ada dusta. Kalau dusta dalam candaan saja tidak boleh, apalagi bukan dalam candaan. Makanya ulama mengatakan ada beberapa tempat orang itu tidak boleh bercanda. Pertama, menakut-nakuti seorang muslim, tidak boleh bercanda. Pamannya ambil pisau, kemudian diarah-arahkan ke wajah dia. Sebenarnya dia sedang bercanda, tapi karena dia sedang menakut-nakuti seorang muslim, tidak boleh bercanda dalam menakut-nakuti seorang muslim. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lainnya, walaupun sebatas candaan. Yang kedua, tidak boleh bercanda dalam rangka melecehkan kelompok-kelompok tertentu. Tidak boleh bercanda dalam rangka melecehkan kelompok tertentu, suku tertentu, ras tertentu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang di antara kalian merendahkan kumpulan yang lainnya, karena boleh jadi yang ditertawakan itu jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tidak boleh. Karena ada orang yang kemudian melecehkan kelompok yang lainnya dengan cara apa? Dengan cara candaan. Entah mungkin menghina warna kulitnya, entah mungkin menghina dialek bahasanya, entah mungkin menghina budayanya, dan begitu seterusnya. Walaupun bercanda tidak boleh. Ini bukan tempat bercanda. Kemudian yang ketiga, tidak boleh canda itu isinya tuduhan ataupun fitnah terhadap orang. Tidak boleh bercanda, walaupun bercanda kalau di dalamnya ada fitnah, ada tuduhan kepada orang lain, maka sangat dilarang oleh para ulama. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan pula bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda. Kan ada orang yang tidak suka bercanda kan? Ada orang itu tipenya serius saja. Jangan bercanda kepada orang yang tidak suka bercanda, bisa tersinggung dia. Kemudian juga jangan bercanda dalam perkara-perkara serius, di pengadilan, di persidangan. Tidak boleh seseorang saksi bercanda dengan hakim di situ. Ini serius, sedang memutuskan sebuah perkara. Ataupun di majelis-majelis penguasa, di majelis-majelis ilmu. Ini bukan tempat bercanda. Jadi harus dipahami bahwa jangan bercanda dalam perkara-perkara yang sedang serius. Kemudian juga tidak boleh bercanda dalam kedustaan. Syekh bin Baz pernah ditanya, saya melihat salah satu YouTube tentang seorang syekh bertanya kepada Syekh bin Baz tentang orang tua yang menceritakan sebelum tidur anaknya, di mana dalam cerita-cerita itu ada pendidikan di dalamnya. Mungkin zaman dulu itu kan ada cerita-cerita rakyat lah, semacam mungkin cerita kera dengan kura-kura gitu ya. Zaman dulu itu kan memang ada pendidikan di dalamnya. Atau mencerita-cerita fiktif tapi ada pelajaran di dalamnya. Jadi Syekh bin Baz ditanya, boleh enggak orang tua bercerita dengan cerita fiktif dan di dalamnya ada pelajaran untuk anaknya? Maka Syekh bin Baz mengatakan sebaiknya tidak dilakukan. Banyak kisah-kisah yang jauh lebih baik dari itu dan tersimpan pendidikan di dalamnya. Seperti kisahnya para nabi, kisahnya para ulama, kisahnya para sahabat. Kenapa harus mengambil kisah-kisah yang tidak ada kisahnya? Kisah fiktif. Ya. Artinya kalau menceritakan saja dan ada pendidikannya dilarang, maka bercanda dalam kedustaan juga lebih dilarang lagi. Maka tidak boleh, karena dusta itu sendiri adalah dosa besar. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar.
Hati-hati jangan berdusta, karena dusta itu mengantarkan kepada perangai keburukan, dan keburukan itu pasti mengarah ke neraka. Dusta yang dibolehkan itu cuma 3 perkara saja. Pertama, dalam rangka islah. Ada 2 orang yang bertengkar, kemudian kita hendak mengislah keduanya, terpaksa harus berdusta. Itu dibolehkan, karena tujuannya mengislah. Yang kedua, berdusta untuk menjaga darah seorang muslim. Antum punya tetangga, satu muslim, satu kafir. Tetangga yang kafir mau membunuh tetangga yang muslim, antum sembunyikan di rumah. Kemudian antum katakan tidak ada di sini dia. Berdusta, tapi boleh karena ingin menjaga nyawanya orang muslim. Atau berdusta dalam keluarga. Suami berdusta soal makanan, bilang enak padahal tak enak. Suami bicara soal pakaian, tak bagus dibilang bagus, tidak cantik dibilang cantik, hanya untuk keharmonisan keluarga, dibolehkan. Tetapi candaan dusta-dusta yang lainnya, walaupun bercanda, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan, wailun lilladzi yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum wailun lahum wa wailun lahum. Celaka seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celaka dia dan celaka dia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, wa bibaitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Dan aku jamin, kata Rasul, Allah akan bangunkan satu rumah di tempat yang paling tinggi di sorga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memperbaiki akhlaknya. Yang dimaksud khuluq, khuluq itu artinya akhlak yang dilatih. Kan akhlak itu ada 2 ya. Memang ada akhlak bawaan. Dari kecil memang dia punya akhlak, karakternya seperti itu. Maka ini bukan akhlak, memang tabiat masuknya. Tapi yang dimaksud akhlak di sini dalam hadis ini artinya akhlak yang memang dilatih dan dibiasakan. Itu maksudnya. Jadi akhlak yang dilatih dan dibiasakan, bukan tabiat dari kecil, bukan. Akhlak yang dilatih. Seperti mamanya orang yang biasa ngomong kasar, dilatih dia mulai meninggalkan sedikit-sedikit tuh, mulai halus, mulai santun, dibiasakan. Ya. Jadi orang-orang yang kemudian biasa menghina orang, mulai dia menghormati orang, atau tak biasa dia mengucapkan terima kasih, akhirnya dia berusaha untuk berterima kasih. Jadi terus dilatih sama dia. Itu disebut akhlak namanya. Jadi kalimat khuluq itu artinya akhlak yang dibiasakan dan dilatih. Sebab kalau yang memang tabiat dari kecil itu bukan akhlak, dalam bahasa Arabnya apa? Khimun atau apa tuh namanya. Itu memang sudah tabiat dari kecil ya. Tapi maksudnya akhlak di sini artinya sesuatu kebiasaan baik yang dilatih akhirnya menjadi orang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan akhlak? Dan Allah Subhanahu wa taala membuatkan rumah paling tinggi. Kalau pertama kan di pinggiran sorga, bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia di atas kebenaran. Yang kedua mulai di tengah sorga, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Baru yang terakhir dibuatkan rumah paling tinggi di sorga bagi yang memperbaiki akhlaknya. Kenapa kemudian Rasul menutup dengan akhlak di sini? Di mana akhlak itulah yang kemudian menjadikan titik paling tinggi di sorga bagi orang-orang yang masuk dalam sorga. Karena kebanyakan orang masuk neraka itu lisannya. Kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisan. Makanya kenapa berdebat itu amalan lisan, dusta itu amalan lisan. Kemudian ditutup dengan akhlak. Sebab kalau orang tidak berakhlak, maka lisannya itu tidak akan berakhlak. Dan ketika kemudian lisannya tidak berakhlak, Rasul mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Sakilatka umuka ya Mu'adz." Celaka engkau wahai Mu'adz.
wa hal yakubbun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Bukankah kebanyakan orang masuk ke dalam jahannam itu akibat lisan-lisan mereka? Shadaqa Rasulullah. Ya, memang sangat benar ucapan Rasul. Lihat dosa-dosa lisan itu. Dari ghibah, itu dosa lisan. Namimah, itu dosa lisan. Menghina, melaknat, itu dosa lisan. Lah, dosa-dosa lisan ini membahayakan para pelakunya. Bahkan bisa menggugurkan amalan-amalan sunnah yang sudah kita kerjakan. Anggaplah anda solat malamnya enggak pernah tinggal, puasa sunnahnya enggak pernah tinggal, baca Qur'annya enggak pernah tinggal, sedekahnya enggak pernah tinggal. Tapi kalau lisannya tidak baik, itu solat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, baca Qur'an dan begitu seterusnya, itu bisa gugur, enggak dapat pahala. Mana dalilnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari di dalam Adabil Mufrad. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al walakin tu'dhi jiranaha bi lisaniha." Rasul, ada seorang ibu-ibu, seorang wanita, kalau malam tidak pernah tinggal solat malam, kalau siang tidak pernah puasa, tidak pernah tinggal puasa sunnah, dan tempat-tempat yang dihajatkan untuk disedekahkan, maka dia sedekahkan hartanya di situ. Dan dia pun banyak melakukan kebaikan ini dan itu. Tapi penyakitnya satu, wahai Rasul, lisannya membuat tidak aman tetangganya, selalu menyakiti tetangganya. Coba di antara kita, siapa yang rajin solat malam? Siapa di antara kalian yang rajin solat malam atau puasa sunnah? Senin Kamis lah, kalaupun tidak puasa Daud. Atau yang rajin setiap hari baca Quran, atau yang rajin bersedekah ke sana kemari kan? Tidak ada. Tapi wanita ini sempurna, solat malamnya, ia puasa sunnahnya, ia baca Qurannya, sedekahnya oke, berbuat kebaikannya banyak. Tetapi penyakitnya satu, lisannya tidak bisa dijaga kepada tetangganya. Apa kata Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikannya, kata Rasul. Bahkan wanita itu layak masuk neraka. Lalu buat apa puasanya? Buat apa solatnya? Buat apa sedekahnya? Buat apa baca Qur'annya? Kalau harus hangus gara-gara dosa lisannya. Makanya dosa lisan ini luar biasa. Di zaman Nabi SAW ada dua orang bertengkar soal nasab. Yang satu mengatakan, tahu enggak kamu siapa saya, katanya. Tahu enggak kamu siapa saya? Dengan sombongnya dia mengatakan. Kata kawannya, emang siapa kamu? Dia mengatakan, ana fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan. 9 kakeknya disebut dengan bangganya. Karena kakek-kakeknya itu orang-orang hebat menurut dia. Setelah dia menyebutkan, karena ingat orang Arab itu kan berbangga dengan nasab biasa, makanya mereka itu paling hafal nama-nama kakek mereka itu. Dari mulai kakek pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka hafal. Silsilah mereka itu sampai di mana mereka hafal. Kita ini enggak hafal. Kakek kedua saja kita tidak tahu siapa nama kakek kedua kita. Kita hafalnya ya orang tua sama bapaknya orang tua. Nah, kalau bapak-bapaknya orang tua bingung tuh namanya. Karena kita tidak pernah berbangga dengan nasab, kecuali dari daerah keraton gitu ya, yang ada darah-darah birunya. Tapi di Arab itu mereka berbangga dengan nasab, sehingga kemudian saking bangganya dengan nasab, dia sebutkan 9 kakeknya ke atas. Mulai dia menghina kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalak, katanya. Adapun engkau, saya yakin tidak punya nasab sebaik aku, katanya. Dengan sombongnya dia. Maka lawannya ketika hendak menyebutkan nasab dengan malu-malunya karena kakeknya tidak sehebat kakek kawannya, ketika hendak mengatakan saya fulan ibn fulan, datang Nabi datang di situ. Kemudian Nabi SAW menghentikan, jangan kalian berdebat soal nasab. Kemudian Rasul menceritakan tentang kisah 2 orang di zaman Bani Israel yang sama-sama cerita tentang nasab. Jadi zaman Bani Israel ada 2 orang yang mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Saya fulan bin fulan, fulan bin fulan,
Fulan bin Fulan, sampai 9 kakinya dengan bangga disebutkan. Setelah dia menyebutkan kaki buyutnya, dia menghina kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka, adapun engkau pasti engkau tidak sehebat nasabku, kata. Kemudian orang ini dengan malu-malunya menyebutkan, baik, saya Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Baru menyebut kakek buyut yang ketiga, mau menyebut kakek buyut yang keempat, dia sadar bahwa kakek buyut yang keempat itu bukan muslim, kafir. Dia tidak mau menyebutkannya. Akhirnya dia ulang, ana Fulan ibnu Fulan, ibnu Fulan, ibnu Fulan, ibnul Islam. Yang keempatnya diganti Islam, karena yang keempatnya kafir. Jadi dia mengatakan ana Fulan ibnu Fulan, ibnu Fulan, ibnul Islam, katanya. Allah takdirkan dua-duanya meninggal. Yang pertama berbangga dengan nasab tanpa peduli apakah kakek buyutnya muslim kafir, Allah masukkan ke neraka. Tapi yang kedua, yang dia tidak berbangga dengan kakek buyutnya yang kafir, dia hanya berbangga dengan kakek buyutnya yang muslim, Allah masukkan ke surga. Lihat ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla. Hadis ini sahih. Ya. Orang ini masuk ke neraka bukan karena zalim, kan? Bukan karena membunuh orang, bukan karena zina, bukan karena menampar, bukan karena mengambil hak orang. Enggak. Orang ini masuk neraka gara-gara lisan. Hanya menyebutkan saya anak si Fulan, anak si Fulan, anak si Fulan, masuk neraka. Ini kan dosa lisan namanya. Makanya kenapa Nabi SAW dalam hadis ini menutup dengan akhlak? Karena akhlak inilah yang kemudian memperbaiki lisan seseorang. Supaya kita ingin masuk surga dan surga yang paling tinggi, maka berakhlaklah supaya lisan kita tidak suka berdebat dan tidak suka berdusta. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Adapun keutamaan akhlak sendiri, yang pertama, sabab lidukhulil jannah. Sudah jelas, akhlak itu menyebabkan orang masuk surga berdasarkan hadis yang kita baca. Yang kedua, sababun fi mahabbatillahi li'abdi. Akhlak itu sebab mendapatkan kecintaan Allah kepada hambanya ataupun kecintaan hamba kepada hamba yang lain. Terkadang begini ikhwatu fiddin, ada dua orang, ya, yang satu sudah mengaji, masya Allah gitu ya, pakai gamis, cingkrang, berjanggut dan begitu seterusnya. Oh, sunnah-sunnah Nabi oke lah, secara lahiriah. Tapi kalau ngomong, kadang-kadang tidak terkontrol, masih kasar, masih suka mukul istrinya, masih suka mengasingkan diri karena beda kelompoknya, dia tak mau nyapa, tak mau salam, tak mau ngomong, kan gitu. Ini yang satu tidak pernah ngaji. Boleh jadi mungkin sholat pun tidak, ngaji pun tidak, kan gitu. Tapi akhlaknya bagus, senyum, suka bantu, pokoknya muamalahnya bagus. Terkadang di mata manusia, siapa yang disukai? Yang disukai itu yang bagus akhlaknya, walaupun dia tidak ngaji, walaupun tidak sholat, walaupun tidak melakukan ibadah. Itu terkadang ya, itu maksudnya di mata manusia ya. Apalagi kalau seandainya sudah bagus akhlaknya, bagus pula ibadahnya, maka sempurnalah hidupnya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau ada laki-laki datang melamar putrimu, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan segera. Sebab kalau tidak, hancur anakmu nanti. Lihat Rasul mengatakan apa? Baik agama dan akhlak. Berarti agama dan akhlak ini tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau seandainya hanya bagus agamanya saja tapi tidak bagus akhlaknya, ada kekurangan dalam hidupnya. Ataupun sebaliknya, bagus akhlaknya tapi kurang bagus agamanya, ada kekurangan dalam hidupnya. Tapi kalau bisa menggabungkan agamanya oke, akhlaknya iya, mantap tuh. Berarti dia sempurna kehidupannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ini yang ketiga. Yang keempat, akhlak ini bisa memberatkan timbangan. Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluqi, kata Rasul. Tidak ada sesuatu yang mampu memberatkan timbangan kelak pada hari kiamat melebihi baiknya akhlak.
Dan baiknya akhlak itu ada pada 5 tempat. Orang dikatakan baik akhlak itu ada di 5 tempat. Pertama, kata para ulama, talaqatul wajhi indal liqa. Wajah yang tidak menyeramkan ketika berjumpa dengan saudaranya. Artinya wajah yang menyenangkan, senyum, kata-katanya santun, matanya sayu tidak melotot gitu ya. Kemudian wajahnya juga menghadap kepada orang yang diajak bicara, walaupun yang diajak bicara itu mungkin lebih rendah dibandingkan dia. Itu namanya talaqatul wajhi. Karena Nabi SAW mengatakan, la tahqirana minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, walaupun hanya berjumpa dengan temanmu, dengan saudaramu, dengan wajah yang menyenangkan. Yang kedua, thayyibul qawli, lisan yang dijaga sehingga tidak menyayat hati manusia. Karena sering saya katakan, ikhwan, terkadang kalau kita ini ngomong kasar sama orangnya, terkadang kita sendiri yang ngomong menyesal. Kenapa tadi saya ngomong begitu? Kenapa saya ngomong kasar sama dia? Terkadang seperti itu kan. Kalau kita ini terlampau kasar ngomongnya, kita yang ngomong sendiri terkadang menyesal. Kenapa sih tadi ngomong begitu? Itu kita yang ngomong itu. Yang dengar sakit hati. Kenapa dia mengatakan saya begini-begini? Awas saja dia. Itu yang diajak bicara sakit hati. Yang mendengar orang-orang sekitarnya mencaci maki. Siapa orang itu kasar sekali? Kan begitu kalau orang kasar ngomongnya kan. Kita yang ngomong menyesal, yang diajak ngomong juga sakit hati, orang-orang di sekitar yang melihat pun mengutuk kita. Nah itulah makanya. Tapi coba sebaliknya. Kalau kita ini ngomongnya halus, santun, bagus, yang ngomong saja senang karena kita tidak ada beban menyakiti orang. Yang diajak ngomong hatinya juga lembut, senang, pengen bicara dengan dia lagi, pengen ngobrol dengan dia lagi. Orang-orang di sekitarnya pun muji, Masya Allah, orang itu santun kali. Lah ini makanya ini bagian daripada akhlak thayyibatul qaul namanya. Ya. Nabi SAW mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu bagian daripada sedekah. Yang ketiga, kaful adha. Kaful adha. Artinya kaful adha di sini jangan sampai mendatangkan madarat kepada orang lain. Jangan sampai mendatangkan keburukan kepada orang. Naruh sampah, ya memang betul sampah itu depan rumah kita, tapi itu sampah basah bau. Baunya ke tetangga. Ya. Lah ini kan masalah kan? Apalagi kalau sampahnya jelas-jelas diletakkan depan rumah tetangga pula kan? Itu kurang ajar namanya. Yang jelas-jelas saja kita letakkan di depan rumah kita, tapi kalau baunya ke tetangga, itu sama nggak punya akhlak namanya. Atau naruh motor asal-asalan gitu ya, parkir depan rumah tetangga. Atau punya pohon mangga di depan rumah. Giliran panen kita yang ambil buahnya, giliran nyapu tetangganya yang nyapu bersih tuh daunnya. Ini kan masalah ya, Pak. Ya. Nah ini contoh-contoh, maka akhlak itu jangan sampai membawa madarat kepada orang lain. La dharara wa la dirar. Baik dengan lisan kita atau dengan perbuatan kita. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu kalau muslim lainnya selamat dengan lisan dan tangan. Yang keempat, tahammul adza an-nasi. Maafkan. Ya, jangan membalas. Kalau disakiti manusia jangan membalas sebisa mungkin. Pamannya ada saudara kita menyakiti kita dengan lisan. Kalau kita balas lisan dengan lisan, maka tidak bisa dibedakan mana yang berakal, mana yang gila. Supaya dibedakan sama-sama, oh dia tidak berakal, saya jangan sampai dia tidak berakal. Supaya terbedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sabar. Idfa billati hiya ahsan. Kalau bisa balas dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Kalau kita bisa melakukan seperti ini, berarti kita berakhlak. Makanya ada istilah para ulama, apapun yang diucapkan manusia itu jangan dipedulikan. Karena hakikatnya orang yang sedang marah dengan ucapan yang kasar kepada kita, dalam hatinya ada bara api yang sedang diluapkan.
Kalau seandainya kemudian kita ikut marah dan mengatakan yang sama itu sama dengan memindahkan bara api saudaranya ke dalam hati kita, sama-sama marah, sama-sama menyala akhirnya kan. Nah, ini jadi masalah jadinya. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha. Kalaupun harus kita balas kejahatan orang itu, maka balaslah sesuai dengan kejahatannya saja, jangan lebih. Ada orang ingin membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih dibandingkan kejahatan dia kepada kita. Yang sering saya contohkan, kalau seandainya ada orang yang mencaci maki kita, anggap saja dia mengatakan kepada kita, oh dasar bangsa, maka kita boleh membalas dengan membalik kata-kata, kau yang bangsat, titik sampai di sini. Karena dia ngomong begitu. Ya. Jangan pula kita tambah. Oh dasar bangsat, dasar anjing, dasar babi. Ini menambah namanya. Ya. Tidak boleh kita menambah cacian orang. Kalau dia menyebutkan satu kata, kita balik kata-kata itu yang dibolehkan. Kalaupun harus membalas. Karena Allah yang mengatakan wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atu mithluha kan itu. Balasan orang yang berbuat jahat itu dengan kejahatan yang sama, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu namanya berarti kita lebih jahat dibandingkan dia. Maka kenapa kemudian tahammul adza ini bagian daripada akhlak. Dan yang terakhir al-ihsan ilan nas ma'a isaatihim, berbuat baik kepada manusia padahal mereka sudah berbuat jahat kepada kita. Kalau ini bisa dilakukan luar biasa. Lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah jelas-jelas Mistah ini, Ibn Utsatha ini memfitnah Aisyah berzina dengan Safwan, padahal ini adalah berita hoax yang ditimbulkan orang-orang munafik. Sementara Mistah Ibn Utsatha ini setiap hari yang ngasih rumah Abu Bakar, yang ngasih uang bulanan Abu Bakar, makan ikut Abu Bakar. Ketika terjadi fitnah Aisyah, ikut-ikut memfitnah dia. Siapa yang tidak sakit hati? Abu Bakar manusia sakit hati juga. Tapi kemudian turun ayat, tidak boleh seseorang bersumpah padahal dia punya kekayaan untuk tidak memberi makan kepada kerabatnya. Bukankah Allah ingin mengampuni dosa-dosamu? Maka kemudian setelah turun ayat ini wala ya'tali ulil fadli minkum wasaila, akhir ayat itu, maka Abu Bakar kemudian meredam marahnya dan dia berjanji kepada Allah, dia ingin memberikan nafkah lagi kepada Mistah 2 kali lipat dari sebelumnya. Bisa seperti Abu Bakar? Tidak ada. Kalau kita ini merawat saudara kita, tahu-tahu saudara kita memfitnah kita, bisa diusir sama kita di rumah. Ngapain aku rawat kau, katanya, pergi sana. Lah, kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ini bagian daripada akhlak yang mulia. Inilah 5 yang disebut dengan akhlak oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya akhlak adalah alamah ala kamalil iman. Akhlak itu alamat yang menunjuk tentang kesempurnaan iman. Rasul mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.